Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dan kini kita masuki segmen Market Buzz. Laba Medco Energi Internasional dengan kode saham MEDC melonjak 614% pada kuartal 3 tahun 2022. Sahamnya pun melesat hampir 6% dalam sehari. Sebaliknya saham Gojek Tokopedia Goto terus melemah dan mengalami auto reject bawah selama 4 hari beruntun ke rekor terendah 141. PT Medco Energi Internasional (TBK) membukukan laba bersih hampir 401 juta US dollar per kuartal 3 2022. Jumlah ini melesat 614% dari realisasi laba bersih di periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya 56,12 juta US dollar. Kenaikan laba bersih emiten minyak dan gas ini sejalan dengan kenaikan pendapatan senilai 1,8 miliar US dollar, naik 89,22% dari pendapatan di periode yang sama tahun lalu, sebesar 955 juta US dollar. Secara rinci, pendapatan Medco terdiri atas kontrak penjualan minyak dan gas, pendapatan konstruksi, serta kontrak dari penjualan listrik. Sejalan dengan kinerja keuangan, saham Medco juga melesat hampir 6% sehari pada Kamis kemarin ke posisi Rp1.125 per saham. Saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK tergelincir 6,62% ke posisi Rp141 per saham atau rekor terendah baru. Di pasar negosiasi, transaksi saham PT Goto Gojek Tokopedia TBK melonjak mencapai Rp1,9 triliun pada perdagangan Kamis setelah periode lock-up atau masa penguncian pemegang saham seri A berakhir 30 November lalu. Adapun Goto merupakan salah satu dari 5 besar emiten berkapitalisasi pasar terbesar di Bursa Efek Indonesia, sehingga bobotnya terhadap indeks jadi perhatian. Namun Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa Efek Indonesia Irfan Susandi menjelaskan, meski jumlah saham yang bisa diperdagangkan bertambah pasca periode lock-up Goto, namun bobot Goto terhadap indeks harga saham gabungan atau IHSG tetap dibatasi. Ya, kedua informasi yang memang sangat menarik dan kita beralih ke informasi berikutnya. Rupiah penguat terhadap dolar Amerika Serikat dan emas melesat 2%. Hal ini seiring prospek perlambatan kenaikan suku bunga Amerika Serikat. Dan bukan hanya nilai tukar rupiah, bursa saham juga marak karena faktor The Fed. Saham Asia hijau justru IHSG tertahan di teritori negatif. Rupiah menguat terhadap dolar Amerika seiring peluang The Fed memperlambat tingkat kenaikan suku bunga. Rupiah melaju 1,07% terhadap US dollar ke kisaran Rp15.562. Adapun indeks dolar Amerika Serikat memperpanjang penurunan lebih dari 1% pada hari Rabu hingga Kamis turun 0,28% menjadi 105,48. Tidak hanya rupiah, rata-rata mata uang utama Asia juga menguat seperti yen, dolar Australia, serta dolar Singapura terhadap US dollar. Sementara harga emas melonjak 2% pada perdagangan Kamis untuk melampaui level kunci 1.800 US dollar per ons karena dolar melemah didorong prospek kenaikan suku bunga yang lebih lambat dari Federal Reserve dan tanda-tanda pendinginan inflasi Amerika. Bursa Asia mayoritas melonjak pada hari Kamis. Investor masuk ke aset beresiko setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell membuka pintu bagi perlambatan laju pengetatan moneter. Indeks Hang Seng Hong Kong naik 0,47%, sementara di bursa saham daratan China, indeks Shanghai Composite naik 0,45% dan Shenzhen naik 1,4%. Nikkei 225 di Jepang tak ketinggalan naik 0,92%, sedangkan Korea Selatan Kospi naik 0,5%. Sentimen lain yang menjadi katalis Asia adalah data manufaktur Caixin atau Markit China periode November di 49,4, lebih tinggi dari ekspektasi 48,9. Sementara data PMI China berada di 48, menunjukkan kontraksi di bulan kedua berturut-turut dalam aktivitas pabrik. Di tengah penguatan bursa Asia, IHSG justru anomali. Berada di teritori negatif pada akhir perdagangan hari Kamis, minus 0,85% atau 61 poin ke level 7.020. Sektor teknologi dan finansial melemah paling dalam masing-masing sebesar 1,47%, sementara sektor transportasi menjadi yang terkuat, naik sebesar 1,22%. Ya, kalau kita kemudian kembali highlight beberapa informasi yang menarik, diantaranya adalah laba Medco Energi yang melonjak 614%, yang sahamnya melesat
hampir 6% sehari. Kemudian juga yang kemudian kita highlight adalah saham Gojek, Tokopedia atau GoTo yang mengalami ARB ataupun auto reject bawah 4 hari beruntun dan rekor terendah mencapai Rp141 per lembar saham. Bursa saham marak karena faktor The Fed, saham Asia hijau IHSG justru tertahan dan rupiah menguat terhadap dolar Amerika Serikat seiring dengan peluang The Fed mengendurkan suku bunganya begitu ya. Salah satu kebijakan dari The Fed sendiri untuk mengendalikan inflasi di Amerika Serikat salah satunya adalah menaikkan suku bunga acuan secara agresif, tapi kemudian banyak pelaku pasar yang memang melihat ada gelagat bahwa The Fed akan mengerem sedikit kebijakan untuk menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Dan pemirsa, kita akan mengamati ataupun mungkin melihat agenda ekonomi hari ini yang menarik untuk kita cermati. Di antaranya adalah ada data mengenai IHK Korea Selatan, kemudian ada IHK Thailand, dan tingkat pengangguran di bulan November, dan neraca dagang Jerman. Kemudian terkait dengan agenda emiten hari ini ada TRUK atau Truk akan menggelar RUPS, kemudian BBC akan menggelar ex dividen tunai, Link akan menggelar tanggal pembayaran dividen tunai, kemudian juga SKRN pembayaran dividen tunai. Kemudian BIAN awal perdagangan nominal baru, stock split, kemudian ada MITI, MITI, DPS HM ETD, Amar, KUM HM ETD, dan BNBA mendistribusikan HM ETD. Dan kita kemudian akan melihat bagaimana pergerakan dari bursa Asia di pembukaan pagi hari ini. Untuk Nikkei melemah 1,58% di level 27.780,35. STI Singapura melemah 0,34% di level 3.281,37. Sementara Kospi Korea melemah 0,79% di level 2.460,26. Kemudian Hang Seng menguat 0,75% di level 18.736,44. Baik, saat ini kita akan langsung berbincang bersama Bapak Andre Wijaya. Beliau adalah Head of Research RHB Sekuritas Indonesia. Selamat pagi, Pak Andre. Halo, selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz pagi hari ini. Kalau kita lihat pergerakan dari Bursa Asia, walaupun memang ditutup di zona hijau, tapi kemudian pada saat pembukaan hari ini cukup variatif, mostly mengalami pelemahan. Berbeda kemudian juga dengan IHSG ataupun mungkin cukup senada lah dengan yang terjadi di penutupan IHSG di kemarin sore begitu ya, yang memang ada di zona merah. Ada yang kemudian menyambungkan dengan sentimen dari adanya pertanda yang dikatakan bahwa The Fed akan sedikit mengerem kebijakan kenaikan suku bunga acuannya. Terkait dengan pergerakan Asia dan juga IHSG, kemudian juga sentimen The Fed, analisa Anda seperti apa, Pak Andre? Kalau saya lihat sih sentimen dari eksternal ya, dari eksternal aja, dari The Fed itu positif karena The Fed itu udah mulai memberi indikasi bahwa suku bunganya akan mereka perlambat kenaikannya. Jadi market itu sebenarnya memperkirakan kenaikan BI rate, kenaikan The Fed rate di bulan Desember ini, sebelumnya mereka memperkirakan kenaikannya itu 75 basis point. Tapi dari statement Jerome Powell yang terakhir, kelihatannya kenaikannya sih nggak 75 basis point. Kelihatan The Fed akan memperlambat kenaikannya menjadi 50 basis point. Dan perlambatan kenaikan The Fed ini seharusnya impact-nya akan cukup bagus ke rupiah dan juga cukup bagus untuk ke likuiditas. Jadi secara The Fed seharusnya pengaruhnya positif. Kalau di Asia sendiri mungkin yang saya mau highlight adalah perkembangan di Cina, terutama perkembangan kebijakan zero COVID policy di Cina. Dan dari update terakhir yang kita baca di media bahwa Cina kemungkinan akan melonggarkan kebijakan zero COVID policy. Alasannya pertama adalah tingkat vaksinasi yang udah naik dan juga diketahui bahwa varian COVID yang sekarang simptomnya cukup rendah. Jadi secara perlahan itu kebijakan ekonomi di Cina akan mulai dibuka dan nanti di Mei kemungkinan akan kembali normal seperti yang kita lihat seperti yang terjadi di Indonesia. Dan juga nanti sistem kebijakan zero COVID di China akan memakai sistem zonasi seperti yang kita lakukan di Indonesia waktu tahun lalu masa peralihan dari
PPKM level 3, 2, 1 akhirnya kembali ke normal. Ini semuanya positif, positif buat bursa di Asia dan di Indonesia. Tapi mungkin kita lihat kemarin pagi ini ada penurunan, itu lebih banyak disebabkan oleh profit taking aja. Tapi kalau secara jangka menengah panjang seharusnya ini ada tanda-tanda yang baik untuk pemulihan ekonomi di di Asia. Baik, terkait dengan pelonggaran dari kebijakan zero covid di China ini juga akan berimplikasi terhadap saham-saham berbasis teknologi khususnya Apple begitu ya, karena China sendiri menjadi basis produksi untuk iPhone begitu, yang kemudian beberapa waktu yang lalu pada saat Black Friday mereka agak kehilangan momen gara-gara di China sendiri menerapkan kebijakan zero covid, kemudian juga ada demonstrasi yang cukup besar dan juga akhirnya secara Anda seperti yang tadi sudah disampaikan bahwa memang pemerintah China sendiri nampaknya mengevaluasi kebijakan zero covid. Oke. In short, berarti memang sebetulnya koreksi yang terjadi pada IHSG di perdagangan kemarin hanya dimanfaatkan ataupun hanya karena terjadi memang untuk merealisasikan profit saja begitu, karena sudah mengalami kenaikan pada hari Rabu ya, Pak Andre? Iya, koreksi di IHSG ada dua ya. Satu, karena ada profit taking di perbankan. Baik. Jadi kemarin saham perbankan tuh lumayan banyak yang turun. Tapi kedua, ada juga dari faktor Goto ya. Goto itu kemarin tekanan jualnya cukup tinggi. Jadi sampai batas bawah jual kan maksimum kan limit turun itu sekitar 7%-an. Dan itu yang penyebabnya kenapa IHSG kemarin ada penurunan dan trennya berbeda dengan bursa Asia yang lain, terutama dari tekanan jual di Goto. Itu yang sebabnya kenapa kemarin kita turun. Dan buat hari ini saya rasa sih mungkin di tekanan jual di Goto masih terjadi karena kemarin tuh sisi offer buat sisi jual dari saham Goto tuh cukup tinggi dan kelihatannya masih akan berlanjut di hari ini. Baik, sebelum saya menanyakan rekomendasi Anda terkait dengan Goto, saya ingin membahas mengenai kalau tadi Anda melihat beberapa sentimen global yang cukup positif, diantaranya adalah The Fed yang nampaknya akan mengendurkan kebijakan menaikkan suku bunga acuannya dan juga kebijakan dari pemerintah China untuk melonggarkan kebijakan zero covid. Ini kemudian akan positif. Potensi IHSG sendiri berarti hari ini akan positif, mengingat data-data yang Anda tadi sampaikan ini cukup suportif untuk pergerakan IHSG mengalami rebound hari ini. Buat sektor perbankan mungkin bisa positif ya, sektor yang lain juga masih positif, tapi yang jadi pemberat kelihatannya masih di sektor teknologi, terutama dari saham Goto itu masih jadi pemberat buat IHSG. Betul, karena kapitalisasi Goto sendiri salah satu yang terbesar begitu, sehingga kemudian kalau memang mengalami pelemahan yang cukup signifikan ini akan berdampak kepada pelemahan dari IHSG begitu ya? Betul, iya. Baik, oke. Karena jualnya masih sangat tinggi sih kemarin. Oke. Apa yang bisa dimanfaatkan dari pelemahan Goto ini? Seperti yang Anda tadi sampaikan bahwa pelemahannya nampaknya masih akan berlanjut. Untuk investor yang kayaknya udah ngecengin pengen masuk ke Goto, apa yang bisa dilakukan? Usai jeda berikut ini kita akan lanjutkan, Pak Andre dan peserta bersama kami. Market Buzz akan segera kembali. Ya, Goto sudah mengalami rekor harga saham terendah, mengalami auto reject bawah begitu, dan ini pelemahan dari Goto sendiri berpengaruh cukup signifikan terhadap pelemahan dari IHSG karena Goto salah satu saham yang memang memiliki kapitalisasi yang besar begitu. Pak Andre, level support yang kayaknya paling wajar dan ini patut ditunggu oleh investor untuk Goto sendiri. Anda tadi menyampaikan bahwa kayaknya akan terus mengalami pelemahan nih untuk Goto. Level supportnya kalau memang ingin masuk ke Goto di level berapa sebaiknya? Ini paling susah dijawab sih, Pak. Karena terus terang tekanan jual di Goto itu masih sangat tinggi. Kalau kita lihat kemarin dia sampai lebih dari 2 triliun ya tekanan jual Goto, sedangkan dari sisi belinya cuma berapa puluh miliar. Jadi memang tekanan jualnya masih sangat tinggi. Tapi sebenarnya kalau kita mau bicara fair ya, di Goto itu sudah lumayan ada perbaikan. Terutama kan yang jadi banyak concern dari market adalah kerugian yang dialami Goto yang cukup besar setiap kuartalan. Dan dari Goto sendiri udah mulai melakukan upaya-upaya untuk mengurangi biaya operasi, seperti mungkin salah satunya yang paling kelihatan adalah mengurangi jumlah pegawai. Di setahun ini udah lumayan besar jumlah pegawai yang udah dilakukan oleh Goto, dan kita lihat juga kelihatannya Goto akan tetap melakukan
efisiensi yang besar juga buat kedepannya yang ini akan bisa membalikan performanya Gotoh yang sebelumnya rugi lumayan besar mungkin akan bisa berbalik walaupun mungkin belum untung tapi ruginya akan bisa berkurang dan ini yang seharusnya bisa jadi katalis untuk saham yang Gotoh ke depannya. Ditanya berapa bottomnya, saya masih belum bisa jawab sih saat ini bottomnya berapa, tapi yang jelas memang tekanan jualnya untuk Gotoh masih sangat tinggi saat ini. Oke, Pak Andre, let's put the technical issue aside gitu ya. Untuk investor yang nampaknya cukup tertarik untuk masuk ke Gotoh, secara fundamental ada yang menarik nggak? Mengingat kemarin seperti yang Anda tadi sampaikan, efisiensi dari jumlah karyawan sendiri yang dilakukan oleh Gotoh sendiri ini nampaknya disambut positif oleh investor. Terbukti memang ketika kemudian PHK ini dilakukan, saham Gotoh sendiri sempat naik begitu ya. Nah, secara fundamental ada yang menarik nggak? Ya kalau kita kemudian sekali lagi mengesampingkan faktor teknikal yang terjadi di Gotoh. Yang menariknya itu kerugian seharusnya nanti di kuartal keempat mungkin akan berkurang kerugian yang dialami oleh Gotoh dan juga kalau kita lihat juga dari revenue yang dihasilkan juga mungkin akan lebih tinggi karena kalau kita perhatikan kan sekarang program-program promosi di Gotoh itu mulai berkurang dan bahkan contohnya kayak tarif Gokar juga udah bisa dibilang udah premium saat ini. Tarif Gokar tuh udah di beberapa waktu gitu bisa lebih tinggi daripada tarif taksi yang lain. Itu menyebabkan kemungkinan dari sisi revenue juga akan membaik, dari sisi biaya operasional juga akan menurun dan kuartal keempat saya lihat sih seharusnya ruginya akan bisa berkurang ya. Walaupun masih rugi tapi ruginya akan bisa berkurang nggak setinggi kerugian yang kita lihat di kuartal ketiga. Secara fundamental banyak yang bisa dicermati, tapi secara teknikal masih belum tahu kapan waktunya tepat untuk bisa masuk ke Gotoh begitu ya, kita lihat saja nanti. Oke, kita ke sentimen lainnya yang nampaknya juga ini cukup menarik untuk dicermati terkait dengan laba Medco Energi Internasional yang melonjak 614% pada kuartal 3 tahun 2022 dan sahamnya juga melesat hampir 6% dalam sehari. Udah telat nggak kalau kita mau masuk ke Medco? Atau mungkin Anda melihat indikator-indikator lain, nampaknya mungkin Medco akan melakukan ataupun terjadi pelemahan di saham Medco? Medco saya lihat masih sangat menarik ya, resultnya sangat kuat, walaupun sebenarnya secara quarter and quarter itu ada penurunan di earning, tapi karena result yang sangat kuat di first half dan juga penurunan earning di kuartal ketiga itu nggak sedalam yang kita perkirakan, itu pencapaian laba di year to date September itu di atas ekspektasi kita. Jadi sekitar 87% dari ekspektasinya RHB dan juga kalau dibandingkan dengan konsensus itu sekitar 88% dari full year ekspektasinya konsensus. Secara EBITDA juga EBITDA-nya Medco sangat kuat di year to date September dan kita lihat ini seharusnya masih akan berlanjut, sentimennya kuat, harga minyak juga kita lihat masih cukup tinggi walaupun ada penurunan sedikit tapi masih sangat menguntungkan harga minyak untuk Medco dan jadi katalis yang lain adalah dari bisnis metal mining-nya terutama dari Aman. Aman kita lihat udah mulai banyak perbaikan juga, jadi tambahan earning dari anak perusahaan Medco di Aman itu naik juga cukup signifikan di tahun ini. Ini yang kita lihat seharusnya bisa akan tetap menjadi katalis saham Medco ke depannya dan kita lihat masih menarik untuk dikoleksi untuk investasi di Medco masih cukup menarik saat ini. Oke, walaupun memang sudah menguat beberapa waktu yang lalu cukup signifikan, yaitu adalah 6%, masih menarik untuk dimasuki atau masih terlalu mahal, Pak Andre? Sebenarnya sebenarnya masih menarik, tapi mungkin kalau mau ngomong bicara technical dan trading, bisa kita tunggu dulu sampai ada koreksi. Tapi buat jangka panjang saya lihat masih sangat menarik sih untuk Medco.